warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurmalasari, NIM 186220166 dari kelas akuntansi 6 SIP 2 Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian. Nah, yang pertama, jika kita berpikir tentang kata metodologi itu adalah cara mencari atau memecahkan masalah penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam metodologi, peneliti selalu berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan dengan cara-cara yang sistematis yang digunakan dan berupaya untuk mengetahui semua jawaban sampai dapat mengambil kesimpulan. Jika peneliti tidak dilakukan secara sistematis pada masalah, akan lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhir. Untuk menemukan atau menjelajahi pertanyaan penelitian, peneliti akan menghadapi berbagai permasalahan, di mana semua itu baru dapat diselesaikan secara efektif jika menggunakan metode penelitian yang benar. Nah, ada 4 macam metode penelitian. Yang pertama ada metode filosofi. Metode filosofi yaitu penelitian yang dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah, dan mendasar. Data-data yang digunakannya juga bersifat kualitatif, sehingga pemecahan masalahnya bersifat a priori. Yang kedua ada metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Bentuknya berupa survei, studi kolerasi, dan studi pengembangan. Yang ketiga ada metode historis, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu. Hasilnya digunakan untuk memahami kejadian sekarang atau memprediksi keadaan yang akan datang. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada metode eksperimen, yaitu cara-cara untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan secara cermat. Bentuknya ada dua, yaitu ada eksperimen eksploratif atau bertujuan mempertajam masalah dan hipotesis, dan eksperimen pengembangan yang bertujuan membuktikan hipotesis guna membuat generalisasi umum. Nah, apa sih manfaat metodologi penelitian? Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari metodologi penelitian. Yang pertama itu menggunakan metodologi, peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Yang kemudian menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Misalnya, keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Nah, 3 itu manfaatnya, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya, dan juga kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Nah, berdasarkan berbagai sumber yang ada, metode penelitian ada 2 macam, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif itu biasanya berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Sedangkan yang kuantitatif itu hasil penelitiannya dipresentasikan dalam bentuk perhitungan matematis, yaitu berupa angka-angka. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam metodologi penelitian? Di dalam metodologi penelitian itu terdapat lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional,
instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, kemudian juga langkah-langkah penelitian ilmiah. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan dan merumuskan masalahnya. Nah, setelah itu melakukan studi pendahuluan, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian mengidentifikasikan variabel dan definisi operasional variabel, lalu menentukan rancangan dan desain penelitian, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian, menentukan subjek penelitian, melaksanakan penelitian, melakukan analisis data, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Nah, diseminasi tersebut adalah kegiatan penyebaran informasi yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran menerima dan mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Nah, di dalam penelitian itu menggunakan dua variabel, ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, variabel X atau variabel independen yaitu adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel terikat yang diduga sebagai akibatnya. Sedangkan variabel Y atau dependent variable yaitu variabel atau akibat yang dipradugakan yang bervariasi mengikuti perubahan dari variabel-variabel bebas. Umumnya merupakan kondisi yang ingin kita ungkapkan dan jelaskan. Seperti contohnya pengaruh current ratio, quick ratio atau ROA terhadap pertumbuhan laba. Nah, pertumbuhan labanya itu variabel Y dan variabel X atau independennya itu current ratio, ROA dan quick ratio. Tuh. Nah, ada juga metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada 4 macam. Yang pertama ada metode observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Kemudian ada metode wawancara. Nah, metode ini pengumpulan datanya diperoleh melalui tanya jawab dengan sumber data secara langsung. Dan metode dokumentasi, metodenya juga menggunakan data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya. Dan yang terakhir ada metode angket atau questionnaire, yaitu menyebarkan questionnaire kepada sumber data secara keseluruhan untuk mendapat jawaban yang tepat dari sumber datanya langsung. Sekian dari penjelasan saya mengenai metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.